Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baiklah, kami di sini kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengertian, tujuan, dan strategi GJDJ Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah serta usaha-usaha konkret dan hubungan keorganisasian jamaah. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri selaku moderator Nini Paraswati dan anggota lainnya Cindy Pramudia Wardani, Yunike Maulia, Ajeng Retno Aryani, Asri Mustikar Aji. Berikut presentasi dari kelompok 9. A. Pengertian gerakan jamaah dan dakwah jamaah atau GJDJ. Gerakan jamaah dan dakwah jamaah atau GJDJ merupakan gerakan dakwah yang berbasiskan komunitas atau satuan unit masyarakat untuk menata dan mewujudkan alam kehidupan yang lebih baik sesuai dengan perintah dan sunnahnya. B. Tujuan gerakan jamaah dan dakwah jamaah atau GJDJ. Yang pertama yaitu menumbuhkan dan membina hidup berjamaah, yaitu hidup bersama yang serasi, rukun, dan dinamis. Kedua, menumbuhkan dan membina hidup sejahtera, yakni hidup yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin bagi segenap warga jamaah. Ketiga, kesemuanya itu mengantarkan warga jamaah dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa dan negara, serta kemaslahatan manusia pada umumnya. Selanjutnya, strategi gerakan jamaah dan dakwah jamaah untuk menggerakkan, mengaktifkan, dan menghidupkan kembali ranting Muhammadiyah di seluruh cabang, daerah, dan wilayah di seluruh Indonesia, yang dilakukan dengan pembinaan anggota seperti menyusun dan mendaftar setiap anggota yang mampu dan menyatakan ketersediaannya untuk menjadi dan bertindak sebagai inti jamaah setelah terlebih dahulu memperoleh penjelasan tuntas tentang pengertian dan program dakwah jamaah pimpinan di atasnya. Nah, setelah inti jamaah terbentuk, kemudian pimpinan ranting menetapkan jamaah dan anggota persyarikatan yang lain sekaligus menetapkan program tahunan bagi setiap inti jamaah sebagai sarana pembinaan jamaahnya masing-masing di bawah bimbingan pimpinan cabang dan pimpinan daerah sebagai koordinasi program di daerahnya. D. Usaha-usaha konkret GJDJ. Yang pertama, bidang pendidikan. Menumbuhkan kesadaran dan memberikan pengertian tentang mutlak perlunya pendidikan bagi anak-anak dan generasi muda, khususnya pendidikan agamanya untuk menjadi pegangan hidup dan kehidupannya di masa depan. Yang kedua, bidang sosial. Membina kehidupan yang serasi antara keluarga yang satu dengan yang lainnya, saling tolong-menolong dan bantu-membantu mengatasi kesulitan yang sedang dialami oleh anggota jamaahnya, menghilangkan sifat egois dan menutup diri. Kemudian yang ketiga ada bidang ekonomi, berusaha mencegah kesulitan-kesulitan ekonomi atau penghidupan yang dialami oleh anggota jamaahnya, antara lain dengan membantu permodalan, mencarikan pekerjaan, memberikan latihan keterampilan atau keahlian, dan sebagainya. Yang keempat, bidang kebudayaan. Membina kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam sebagai sarana atau alat dakwah dan mengikis atau menghindarkan pengaruh kebudayaannya yang merusak dari manapun datangnya. Yang kelima, bidang hukum. Membina kesadaran dan memberikan pengertian tentang tertib hukum untuk kebaikan bersama dalam kemasyarakatan. Melaksanakan dan mempraktekkan ajaran-ajaran agama Islam yang berhubungan dengan muamalah duniawiyah. Yang keenam, bidang hubungan luar negeri atau solidaritas. Menumbuhkan rasa setia kawan dan simpati terhadap sesama umat Islam, khususnya umat manusia yang sedang mengalami musibah, penderitaan, penindasan, dan sebagainya. Kemudian, melaksanakannya dengan mengumpulkan bantuan dan sebagainya. E. Hubungan keorganisasian jamaah. PRM dan PCM
mengatur jalannya jamaah di ranting dan cabang sekaligus sebagai motivator, dan PDM mengatur serta mengembangkan kehidupan jamaah di daerahnya sebagai pemegang kebijaksanaan. Jamaah bukan sebagai wujud organisasi, maka hubungan pimpinan dengan jamaah bukanlah hubungan yang bersifat struktural, akan tetapi hanya bersifat fungsional. Dengan demikian, maka pembinaan PRM dan PCM kepada jamaah dilakukan memulai anggota-anggota Muhammadiyah yang ada di setiap jamaah tersebut. Itulah tadi presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.